Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang teks fabel dan teks legenda. Selamat belajar. Pengertian dari teks fabel. Teks fabel merupakan cerita yang diperankan oleh binatang dengan watak dan perilakunya seperti manusia. Sedangkan teks legenda merupakan cerita rakyat zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa atau sejarah. Nah, fabel dan legenda ini termasuk dalam cerita fiksi. Kemudian juga termasuk ada moral atau hikmah yang terkandung di dalam cerita tersebut. Jadi tidak hanya sekedar cerita ya di sini. Selanjutnya adalah jenis fabel dan legenda. Jenis fabel adalah klasik dan modern, sedangkan jenis legenda ada legenda keagamaan, legenda alam gaib, legenda perorangan, dan legenda lokal atau setempat. Nah, untuk yang pertama adalah fabel klasik. Fabel klasik sudah ada sejak zaman dahulu ya, tetapi waktu kemunculannya tidak diketahui dengan pasti. Nah, fabel klasik ini diwariskan secara turun-temurun atau secara lisan. Nah, cerita ini sudah ada sejak zaman Yunani klasik dan India kuno. Dalam sastra Melayu dan Jawa terkenal tokoh utama binatang yang berbeda, misalnya buaya, gajah, ikan, atau burung. Nah, ciri-ciri dari fabel klasik yang pertama adalah ceritanya sangat pendek. Yang kedua, temanya sederhana. Yang ketiga, kental dengan petuah atau moral. Dan yang keempat, masih bersifat hewani yang masih melekat. Selanjutnya adalah fabel modern. Fabel modern ini merupakan cerita yang muncul dalam waktu yang relatif belum lama. Selanjutnya yaitu ada legenda keagamaan. Ini bercerita tentang kehidupan keagamaan atau religi dan mengisahkan orang-orang tertentu atau kelompok tertentu. Misalnya cerita tentang Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Mereka adalah tokoh yang benar-benar ada. Mereka digambarkan memiliki kesaktian yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Selanjutnya adalah legenda alam gaib. Legenda ini biasanya berbentuk kisah yang dianggap benar-benar terjadi dan tidak pernah dialami oleh seseorang. Jadi, legenda alam gaib adalah cerita-cerita pengalaman seseorang dengan makhluk-makhluk gaib, hantu, siluman, atau gejala alam gaib. Contoh yang sedang legenda dari dulu adalah legenda Nyi Roro Kidul. Selanjutnya adalah legenda perorangan. Legenda perorangan merupakan cerita mengenai tokoh-tokoh tertentu yang dianggap benar-benar terjadi. Nah, biasanya di Indonesia ini cukup banyak ya nak, kayak gini. Misalnya, si Pahit Lidah dari Sumatera, Jaka Tingkir, dan seterusnya. Selanjutnya adalah legenda lokal atau setempat. Legenda lokal adalah legenda yang mengisahkan asal-usul suatu tempat. Contohnya adalah Danau Toba di Sumatera, legenda terjadinya danau dan Gunung Batur, Roro Jonggrang, atau legenda Candi Prambanan. Itu tadi adalah jenis-jenis legenda. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari legenda dan fabel. Nah, untuk ciri-ciri legenda adalah oleh empunya cerita itu dianggap sebagai suatu kejadian yang sungguh-sungguh pernah terjadi. Kemudian bersifat sekuler atau keduniawian, terjadinya pada masa yang belum begitu lampau dan bertempat di dunia seperti yang kita kenal sekarang. Dan tokoh utamanya juga manusia. Kemudian sejarah kolektif, maksudnya sejarah yang mengalami banyak distorsi karena sering berbeda dengan kisah nyatanya. Jadi ini sudah mengalami seperti dibuat-buat atau mengada-ngada ya. Kemudian selanjutnya
bersifat migrasi, yakni berpindah sehingga dikenal luas di daerah yang berbeda. Kemudian adalah bersifat siklus, yaitu kelompok cerita yang berkisar pada suatu tokoh atau kejadian tertentu. Misalnya di Jawa, legenda-legenda mengenai Panji. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks fabel. Yang pertama, tokohnya berupa binatang. Yang kedua, alur ceritanya sederhana. Yang ketiga, ceritanya singkat dan bergerak cepat, alurnya cepat. Yang keempat adalah karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci, jadi tersirat. Yang kelima, gaya penceritaan lisan. Yang keenam, pesan dan tema kadang ditulis di cerita atau kadang juga tersirat. Yang ketujuh adalah pendahuluan singkat dan langsung. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa perbedaan dari fabel dan legenda itu berdasarkan dari yang pertama, yang paling dasar adalah tokoh. Kemudian yang kedua adalah latar, dan yang ketiga dari segi bahasanya. Untuk dari tokohnya sendiri, yaitu tokoh pada fabel itu binatang yang bisa berbicara dan berakal budi seperti manusia. Sedangkan pada legenda itu tokohnya adalah manusia yang dianggap mempunyai kemampuan, kekuatan maupun kesaktian. Sedangkan dari segi latarnya, latar tempat pada fabel itu di alam, seperti hutan, ladang, sungai, atau alam liar lainnya. Sedangkan pada legenda adalah latarnya tempat. Itu tempat-tempat yang masih kita kenal saat ini seperti Tangkuban Perahu. Yang ketiga adalah dari segi kebahasaannya. Dari segi bahasanya sering menggunakan majas personifikasi untuk yang fabel, sedangkan majas hiperbola untuk yang legenda. Itu tadi adalah 3 perbedaan dari fabel dan legenda. Selanjutnya adalah unsur intrinsik teks fabel dan juga legenda. Bisa kita singkat dengan tempe andalaman. Tem itu adalah tema, P adalah penokohan, anda itu sudut pandang, la itu adalah latar, a alur atau plot, dan man itu adalah amanat. Ya, untuk tema itu adalah ide pokok dari sebuah cerita. Tema dalam legenda atau fabel biasanya berkaitan dengan moral pendidikan dan sosial. Oleh karena itu, tema dalam fabel dan legenda bersifat deduktif. Selanjutnya adalah penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang tokoh dalam sebuah cerita. Ada perbedaan tokoh dalam cerita legenda dan fabel. Kalau pada tokoh utama legenda itu adalah seseorang yang mempunyai kekuatan atau kesaktian tertentu. Sedangkan pada fabel adalah hewan yang digambarkan dapat berbicara, mempunyai perasaan, tingkah laku seperti manusia. Jika dilihat dari seringnya pelaku muncul dalam cerita, itu tokoh dibedakan menjadi 2 ya. Yang pertama adalah tokoh utama, yaitu tokoh yang selalu muncul dari awal sampai akhir cerita. Yang kedua adalah tokoh pembantu, yaitu tokoh yang muncul menyertai kisah tokoh utama. Selanjutnya berdasarkan perwatakannya, ada tokoh protagonis, yaitu yang berwatak baik, dan tokoh antagonis, yaitu yang berwatak jahat. Penggambaran watak tokoh dapat dilihat dari perkataan, perbuatan, dan pikiran tokoh yang digambarkan dalam cerita. Sehingga pengarang dapat menggambarkan watak tokoh dengan 2 cara, yaitu analitik, yaitu pengarang langsung memaparkan watak atau karakter tokoh. Yang kedua adalah dramatik. Penggambaran perwatakan tokoh ini tidak diceritakan secara langsung, tetapi bisa disampaikan melalui tingkah laku tokoh, bisa berupa dialog tokoh yang bersangkutan dan interaksi dengan tokoh-tokoh lain. Selanjutnya adalah anda atau sudut pandang. Sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang
sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Pada cerita legenda dan fabel biasanya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Pengarang dalam cerita legenda dan fabel menyebut tokoh-tokoh dengan sebutan nama atau kata gantinya sebagai ia dan mereka. Ingat ya nak ya, sudut pandang orang ketiga untuk cerita fabel dan legenda. Selanjutnya adalah lah atau latar. Latar bisa ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Untuk latar tempat yaitu bisa bermacam-macam seperti yang tadi disampaikan. Kemudian latar waktu yang menunjukkan waktu kejadian, dan latar suasana yang berhubungan dengan suasana kejadian pada cerita. Latar suasana dapat digambarkan langsung oleh pengarang dan dapat digambarkan lewat konflik yang dialami tokoh pada cerita fabel atau legenda. Selanjutnya A, yaitu alur atau plot. Plot atau alur adalah serangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab dan akibat. Berdasarkan waktunya, alur dibagi menjadi 3. Ada alur maju, mundur, dan campuran. Alur maju, serangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan waktu kejadian atau bergeraknya ke depan. Sedangkan alur mundur, rangkaian peristiwa yang urutannya tidak sesuai dengan urutan kejadian atau ceritanya bergerak mundur. Dan alur campuran, ini rangkaian peristiwa urutannya merupakan campuran antara alur maju dan mundur. Ustazah tegaskan lagi, ini adalah jenis alur atau plot berdasarkan waktu, beda dengan yang berdasarkan tahapan alur. Kalau yang berdasarkan tahapan alur itu ada pengenalan cerita, pengenalan tokoh, ada konflik, ada klimaks, dan ada penyelesaian, seperti yang dijelaskan pada waktu teks narasi fantasi. Dan yang terakhir, unsur yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat dalam cerita prosa rakyat disampaikan secara implisit, langsung maupun tersirat. Amanat dalam cerita prosa rakyat, legenda, dan fabel sebagian besar mengandung nilai pendidikan moral. Nah, biasanya amanat ini itu ada di dalam struktur koda. Dan ko itu adalah koda. Selanjutnya, untuk yang orientasi itu merupakan pembuka dalam cerita. Orientasi ini berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Pengenalan tokoh bisa dengan pengenalan pelaku, terutama pelaku utama, dan pengenalan ini bisa meliputi kejadian yang dialami oleh tokoh utama. Pengenalan latar ini berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi ini berisi tentang urutan kejadian. Kejadian ini berhubungan dengan sebab akibat yang menyebabkan konflik. Komplikasi ini muncul adanya suatu konflik yang diceritakan pada tahapan orientasi. Tahapan ini ditandai dengan reaksi pelaku dalam cerita terhadap suatu konflik. Jadi mulai dari konflik, kemudian ada peningkatan konflik sampai pada klimaks atau konfliknya memuncak. Setelah itu adalah resolusi. Resolusi ini adalah keadaan ketika konflik sudah terpecahkan dan menemukan penyelesaiannya. Tahapan ini ditandai dengan pengungkapan solusi dari berbagai konflik yang dialami oleh tokoh. Yang terakhir adalah koda. Koda merupakan akhir dari cerita, fabel, dan legenda. Koda ini bisa berupa perubahan perilaku tokoh
dan nilai atau amanat yang bisa dipetik dari cerita tersebut. Itu tadi adalah struktur dari teks fabel. Jangan lupa, orangutan dan komodo renang di kolam. Terima kasih untuk yang sudah menyimak dengan baik dan serius. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kita, yuk kita berlatih. Setelah ini, Ustazah akan berikan kalian latihan untuk mengetes pemahaman kalian sejauh mana kalian paham tentang gambaran awal dari teks fabel dan legenda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya, tetap jaga kesehatan.